Teman-teman YouTuber, selamat malam. Kita bertemu lagi di konten saya. Pada malam ini saya akan bercerita mengenai sosok seorang pemuda di zaman dulu, yaitu pemuda Dayak, legendanya yang bisa menikahi seorang bidadari yang berasal dari kerajaan di atas langit. Bagaimanakah ceritanya? Teman-teman, saya akan mulai. Jadi zaman dulu, hiduplah seorang pemuda yatim piatu. Dia tidak mempunyai ibu dan bapaknya sudah lama meninggal, dan dia tinggal di hutan sendirian dengan berladang sendiri, berkebun. Pekerjaannya sehari-hari yaitu memasang bubu untuk menangkap ikan. Nah, selain memasang bubu, beliau juga mencari kebutuhan pokok sendiri, serta apapun yang dimasak dia lakukan dengan sendiri tanpa bantuan siapapun. Jadi apabila malam, sang pemuda biasanya melakukan, orang bilang itu membakar api di bawah rumahnya. Malum rumah di zaman dulu itu nggak ada yang rendah, teman-teman. Semuanya posisi rumah itu tinggi. Jadi bila membakar api itu mati, maka akan kelihatan gelap di suasana kelilingnya, termasuk di dalam rumah. Jadi setiap malam di rumahnya itu selalu dimasuki oleh kunang-kunang, jadi kelihatan bercahaya. Jadi kunang-kunang masuk itu, pemuda ini sering berkata, seolah-olah berbicara dengan manusia, "Wahai kunang-kunang, adakah kau bisa membantuku untuk bisa mendapatkan pasangan hidup?" Dan itu hampir setiap malam dia katakan ketika adanya kunang-kunang setelah itu tertidur. Jadi kesehariannya itu pergi memasang bubu. Bubu itu adalah perangkap yang terbuat dari bambu yang dianyam dengan rotan, dipasangkan ke sungai. Nah, seperti itu. Nah, jadi bolak-balik setiap harinya dia memeriksa bubu ini. Pada satu ketika bubunya penuh dengan ikan banyak bermacam-macam ikan. Namun di dalam bubu itu ada ular yang masuk. Nah, karena ada ular, si pemuda ini sempat takut dan menenggelamkan bubu itu. Dalam pikirannya si pemuda Dayak ini, biar aja ular itu mati dengan ikan-ikannya daripada diangkat. Takut nanti aku dipatuknya. Sudah jalan beberapa puluh meter, akhirnya pemuda ini berpikir, kasihannya ular tadi, coba aku lepaskan aja, biar aja sudah, kalau dia memang mematuk diriku, biarlah diriku mati, karena aku hidup sebatang kara, dalam pikirannya. Kemudian sang pemuda ini balik, mengangkat bubu tadi yang ada ikannya, dia lepaskan itu ular. Yang namanya ular lepas, apalagi ular ganas, bahasa Kalimantan itu ular bentung, ya suaranya seperti itu, mendesis. Nah, namun ketika mendesis, dia mengangkat kepalanya, si pemuda ini tidak dipatuknya. Entah apa yang diucapkan ular itu, kita juga kurang paham. Lalu ular itu pun pergi meninggalkan si pemuda ini. Nah, pemuda ini kemudian kembali ke pondoknya dengan membawa ikan hasil bubu tadi. Ikan begitu banyak didapat itu. Nah,
dia juga makan sendiri, mau berbagi dengan siapa. Ketika dia mendapat ikan sebanyak itu, entah dari mana datangnya seekor kucing naik ke atas tangga mengeong. Wah, kok ada kucing? Dia bilang, di mana ada kucing ini? Saya tidak pernah memelihara kucing, di sekitar sini juga nggak ada tetangga, pikirannya. Kucing itu datang menggoyang-goyangkan ekornya sambil kepingin masuk menatap wajah si pemuda tadi. Pemuda tadi merasa kasihan melihat kucing tersebut. Kemungkinan kucing ini lapar, pikirannya mau minta ikan. Ikan yang dia dapat itu tadi, selain yang dimakan itu kan banyak sisanya masih, dia kasihkan ke kucing. Dan itu dilakukannya setiap hari. Jadi lama-kelamaan kucing itu hilang. Entah kemana kucing itu, nggak tahu lagi. Biar dipanggil dengan berbagai cara, kucing tersebut tak datang. Kemudian dia jalan lagi. Dia jalan mencari kayu bakar. Dia menemukan seekor monyet yang rupanya hidupnya sebatang kara juga, ditinggalkan oleh induknya. Nah, kemudian karena sebatang kara itu ditinggalkan oleh induknya, ditinggalkan oleh induknya, ada saudara datang. Ditinggalkan oleh induknya, maka monyet tadi dia bawa pulang dan pelihara, kasih makan sampai besar. Nah, kemudian monyet itu pun seperti itu pergi entah kemana. Kemudian biasanya kalau kita ada sisa tulang, ada sisa ikan-ikan yang bekas kita makan, kalau ada semut kan kebanyakan orang itu kan diusir, disapu, dibersihkan, kalau perlu disemprot dengan baygon atau sesuatu yang lainnya lah untuk membunuh semut ini tadi, karena dianggap sebagai pengganggu ataupun perusak makanan yang ada. Namun pemuda ini membiarkan semut-semut yang ada itu, bahkan semut itu pergi makan ke tempat makanan yang seharusnya atau yang sudah dia simpan, dia biarkan semut tersebut. Dalam hatinya kasihan, karena saya hidup sendiri, biarlah saya berbagi dengan hewan apapun, nggak ada masalah, seperti itu. Kemudian cerita selanjutnya, si pemuda jalan. Di perjalanan, ketika dia mau pergi mendatangi bubunya lagi, dia ketemu seekor elang yang cukup besar. Ternyata burung elang tadi sayapnya patah. Entah karena apa sayapnya patah, nggak bisa terbang. Nah, kemudian dia tidak jadi pergi mendatangi bubunya tadi, bubu untuk penangkap ikan itu. Dia pulang membawa burung elang besar. Nah, pulang membawa burung elang besar, dia obati sayap burung elang tersebut sampai sembuh, dan hingga elang tersebut bisa terbang kembali, meninggalkan dirinya seperti biasa sendiri tanpa siapapun. Sebelum terbang, elang itu juga menatap si pemuda tadi dengan tatapan entah apa dia ucapkan, namun kemungkinan adalah perpisahan terakhir dan ucapan terima kasih, mungkin seperti itu. Nah, jadi kemudian si pemuda pada akhirnya pergi mendatangi bubunya yang sudah beberapa hari tidak didatangin, entah berapa banyak ikan yang masuk di dalamnya. Di dalam perjalanan itu pergi ke bubunya,
dia mendengar suara ribut ke arah sungai sebelah hulu. Suaranya kayak suara perempuan seperti itu. Akhirnya dia pelan-pelan pergi ke sana, mendatangin, melihat apa yang terjadi di sana di tengah hutan. Padahal nggak ada manusia sama sekali. Ketika dia datangin, mengintai dari jauh, dia melihat beberapa orang gadis, ada sekitar 8 orang gadis, dan ternyata cantik-cantik semua. Pemuda ini langsung jatuh cinta dengan gadis yang ada itu. Kepingin dalam hatinya, mudah-mudahan kalau ada jalan bagaimana ini bisa menjadi istriku ataupun pendamping hidupku. Namun pemuda ini berpikir lagi, wanita yang secantik ini apa mungkin dia mau sama saya? Nah, itu. Jadi pelan-pelan dengan cara mengendap, si pemuda tadi pergi mendekat. Dan ketika mendekat, dia melihat di atas batu banyaknya tumpukan pakaian yang ada itu. Dia mengambil salah satu tumpukan pakaian tadi, menyembunyikan. Menyembunyikan. Tak begitu lama, pakaian itu dia bawa pulang. Dia simpan di dalam lumbung padi. Simpan di lumbung padi. Pas sore dia balik lagi ke sana melihat keadaan apa yang terjadi di sana. Ketika dia balik melihat keadaan yang terjadi di sana, ternyata 7 orang perempuan ini sudah tiada lagi, hanya meninggalkan 1 orang perempuan yang masih di situ dan menangis seperti itu, dan menangis. Lalu si pemuda ini mendekatinya. Kata pemuda ini, wahai engkau seorang gadis, kenapa engkau menangis? Kata seorang gadis, pakaianku hilang, sepertinya dicuri orang. Aku tak bisa kembali ke atas langit. Kami pergi ke sini, pergi bermain dan mandi, setelah itu pulang. Jadi si pria tadi bingung antara kasihan dan tidak kasihan. Nah, kemudian dengan berat hati pemuda itu mengatakan secara jujur bahwa pakaian yang ada itu memang dia sembunyikan karena dia suka. Karena saya suka sama kamu, dia bilang. Nah, seperti itu. Akhirnya tanpa pikir panjang, sang pria pun kembali ke pondoknya, ke gubuknya tadi, mengambil pakaian yang sudah disembunyikan dan diserahkan kepada sang wanita tersebut. Nah, jadi wanita tersebut memakai pakaiannya. Ketika sebelum pergi, sang wanita ini berkata, atau gadis ini berkata kepada pria tadi, pemuda tadi, kalau engkau memang sungguh-sungguh mencintaiku, kalau engkau memang benar-benar ingin memperi istriku menjadi pendamping hidupmu, buktikan kemampuanmu, naiklah ke atas langit, temuinlah ayahku. Nah, katanya. Setelah berucap seperti itu, bidadari itu pun singkat kata terbang pulang ke atas langit, meninggalkan pemuda ini sendiri. Di dalam kesendirian pemuda ini, dia berjalan pulang ke pondok tempat tinggalnya. Dia berpikir, mungkinkah seperti aku ini akan bisa naik ke langit? Setiap hari, siang malam, bubu yang terpasang tidak diperiksa, mencari kayu pun enggak. Pekerjaan hari-hari hanya termenung melamun memikirkan sang gadis bidadari tadi. Bagaimana ya bisa naik ke langit? Karena aku tak punya sayap.
Ya Tuhan, dalam hatinya berkata, bantulah hambamu ini. Ya leluhur, bantulah hambamu ini. Jika seandai bidadari ini ada di atas bumi, bukan di atas langit, walaupun mandau pusaka dari ayah ibuku yang kusimpan, ulu tunggur akan kujadikan sebuah persembahan mas kawin permintaanku terhadap gadis ini. Namun apa daya, aku tak mungkin bisa mencapainya. Seperti itu. Begitu juga hari berikutnya. Tiba-tiba kebetulan sang pemuda sambil berdiri menghadap pohon besar yang tak jauh dari rumahnya atau pondoknya tadi. Dia menatap ke atas pohon yang tinggi itu. Dia berkata, jika pohon ini mencapai pintu langit, ingin ku panjat pohon ini biar mencapai ke langit dan menemui engkau, wahai bidadari yang sangat aku cintai. Namun ini tak mungkin terjadi, hanya hayalan. Pemuda tadi termenung. Namun begitu dia termenung, di bawah kakinya itu banyak semut anai-anai. Tiba-tiba semut anai-anai itu berucap, wahai pemuda, dia bilang, apa yang jadi pikiranmu? Apakah engkau tetap memikirkan sang bidadari? Kalau engkau tetap memikirkan sang bidadari, kami akan membantumu untuk mencapai pertengahan pohon tinggi ini supaya engkau bisa menuju ke langit. Singkat kata, semut anai-anai ini bersatu padu dengan membentuk sebuah gundukan, mungkin entah berapa juta jumlahnya, sampai ke pertengahan pohon. Begitu sampai ke pertengahan pohon tinggi, semut anai-anai berucap, wahai pemuda, karena engkau selama itu baik terhadapku, jadi bantuan kami yang kami berikan kepadamu hanya sampai di sini saja. Itu. Hanya sampai di sini saja ucapan terima kasih kami, dan kami tinggalkan engkau di sini, katanya. Begitu sampai di pertengahan pohon, semut anai-anai tadi turun ke tanah meninggalkan sang pemuda di pelepah pertamanya. Betul. Meninggalkan sang pemuda tadi di pelepah pertamanya. Lalu apa yang terjadi? Pemuda tadi termenung dan menangis di atas pohon itu. Dia meminta, memang nasibku tidak mungkin aku akan bisa menikahi sang bidadari kalau seperti ini. Tiba-tiba kemudian datanglah seekor monyet. Seekor monyet datang. Datang seekor monyet. Kata monyet, apa yang kamu tangisi, wahai pemuda? Itu. Kata pemuda, aku ingin menikahi bidadari, tapi aku tidak mungkin bisa mencapai langit. Itu. Mencapai langit. Jadi kata monyet, kami akan membantumu. Itu. Kamu pegang pundakku, kata monyet. Pegang pundakku, aku akan membawa engkau ke puncak pohon. Jadi kami akan membawamu ke puncak pohon. Nah, jadi begitu dia pun memegang pundak monyet tersebut, ikut sampai ke puncak pohon, kemudian monyet tersebut meninggalkannya di situ. Jadi kata monyet, sampai disinilah ucapan terima kasihku kepadamu, dan aku meninggalkanmu di sini atas jasa-jasamu selama ini. Sampai di situ pemuda tersebut menangis lagi.
Tuh, kalau begini nggak mungkin aku mencapai pintu langit. Ini pohon ini batasnya ketinggiannya kayaknya sampai di sini aja, nggak ada lebih. Mau naik kemana lagi? Nah, seperti itu. Tiba-tiba tak lama muncullah burung elang terbang. Kuik, 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 suara burung elang hinggap di atas puncak pohon. Nah, jadi kata burung elang, wahai pemuda, apa yang kamu pikirkan? Akhirnya pemuda itu berucap, kata burung elang, karena engkau berjasa terhadapku, mau membantuku. Ketika sayapku patah waktu itu dan sekarang aku bisa terbang lagi, maka kau peganglah kakiku, kata burung elang. Aku akan membawa engkau sampai ke pintu langit, menemui kekasih hatimu. Kemudian pemuda ini memegang kaki daripada, silakan masuk, silakan. Tahu menyambut konten adik saya baru keluar dari rumah sakit. Ya. Nyolong kenapa le ya? Oke. Nah, jadi ketika sampai ke pintu, pegang kaki burung elang, sampailah dia ke pintu langit. Lalu burung elang meninggalkannya di situ dan berkata, atas jasa dan kebaikanmu selama ini, maka engkau kutinggalkan di pintu langit ini. Nah, kemudian pemuda itu jalan di sana. Tak lama dia disambut oleh kerajaan daripada bidadari, yaitu ayah daripada bidadari ini, menanyakan kabar dan keinginanmu ke sini sebenarnya apa. Lalu pemuda ini menyampaikan keinginannya bahwa dia ingin menikahi sang bidadari ini. Kata raja, kalau engkau ingin menikahi anakku, putriku yang ada ini 8, yang mana kamu pilih? Wah, bingung dia, pilih yang mana? Nggak tahu, pokoknya aku salah satu ada yang aku suka. Gitu. Jadi kata raja, aku tidak mau mengawinkan dengan anakku sembarang orang. Namun harus ada persyaratan dan engkau harus mempunyai kelebihan dibanding pemuda yang lainnya. Apa syarat itu? Syarat pertama, kau ambil keranjang, kau isi air. Kalau kau bisa mengisi air dalam keranjang tersebut, maka engkau lulus persyaratan pertama. Pemuda ini berpikir tidak mungkin bisa mengisi keranjang dengan air, sedangkan keranjang itu penuh dengan bolong-bolong. Itu. Pergilah pemuda itu ke sungai di atas langit, mengisi keranjang tersebut dengan air, lalu berdoa. Tiba-tiba muncul ular. Kata ular, kami akan membantumu karena kebaikanmu, keranjang ini pasti terisi air. Lalu ular tersebut melilit tubuhnya, badannya ke keranjang tersebut. Maka air tadi tidak tumpah. Air pun bisa dibawa ke hadapan sang raja. Dia lulus tes pertama. Pengetesan kedua, ketika waktu menjamu makan. Kata raja, kalau engkau memang mau dengan anakku, ini kan piring banyak, gelas banyak berisi nasi. Engkau memilih yang mana piring nasi anakku yang menjadi calon istrimu. Bingung karena piring begitu banyak, gelas begitu banyak, yang mana? Tiba-tiba muncullah kucing. Kucing mendekati piring tersebut dan dia mengeong di piring tersebut sambil mencium-cium. Nah, jadi kata sang pemuda, inilah piring calon istriku. Nah, kemudian dia lolos pada ujian kedua. Kemudian ujian ketiga, ini ujian terakhir. Kalau engkau bisa lolos, maka engkau akan jadi menikah dengan anakku selanjutnya. Ini ada 8 kelambu yang ada. Yang manakah kelambu untuk calon istrimu? Bingung dia memilih. Tiba-tiba muncullah kunang-kunang. Kunang-kunang tersebut hinggap di salah satu kelambu. Pemuda tersebut, itulah kelambu calon istriku. Dan ternyata memang benar. Nah, singkat kata, terjadi, maka mereka pun
menikah, turun ke bumi, ke dunia ini, hidup yang bahagia dengan mempunyai beberapa orang anak. Sehingga cerita ini menjadi sesuatu gambaran yang mungkin bisa teman-teman petik dari sisi baiknya. Oke, sampai di sini dulu cerita yang mau ceritakan. Nah, mungkin nanti lain waktu kita sambung dalam versi bidadari bentuk lainnya. Karena empu ada tamu pada malam ini, banyak tamu, nanti kasihan tamu nunggu lama. Oke, selamat malam dulu. Nah, ini ada adik juga. Nah, banyak orang. Cerita bidadari didengar semuanya di sini. Oke, salam semuanya. Sampai jumpa dimanapun berada. Semoga cerita ini bermanfaat selalu buat kita semua. Salam dan tabe.